Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Nasir, catatan Nasir, dan juga Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Malam hari ini, Alhamdulillah, sudah sebulan ya berlalu, dan kita kembali diberikan kesempatan untuk berjumpa, untuk ngobrol bareng dalam Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Gimana kabarnya nih teman-teman di akhir pekan ya, malam Ahad, Sabtu malam gitu. Semoga Sabtu malamnya ada Sabtu malam yang cerah ya, tidak sedang kelabu atau bahkan mungkin tidak sedang dalam kesedihan yang melanda. Oke. Dan tentu juga kita semua berharap ya keberkahan senantiasa diberikan Allah. Kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini berada di kondisi yang kurang menyenangkan ya, sebagian saudara kita ada yang kena banjir, kemudian gempa, longsor, dan lain sebagainya, serta musibah-musibah lain. Kita doakan agar Allah beri ketangguhan, ketabahan, dan kita kalau bisa membantu, kenapa tidak ya kita bantu juga teman-teman yang lain. Oke, Mas Iqbal, terima kasih sudah bergabung, dan juga teman-teman Bisik Jodoh, malam hari ini spesial, karena nanti saya tidak akan berdua dengan Bang Oki saja, tapi juga ada narasumber. Ada istilahnya mungkin bintang tamu ya, ada guest star, yang akan berdiskusi tentang tema yang sudah saya posting ya, yang sudah saya bagikan di malam hari ini untuk kita diskusi. Untuk diskusinya nggak perlu telepon, nggak perlu WhatsApp, nggak perlu SMS, silahkan langsung komentar di live chat ya. Silahkan bisa berkomentar dan komentar juga gratis, tidak usah bayar. Nah, ini tamu kita sudah bergabung, tinggal nunggu narasumber. Mas Teguh, Teguh Lanjar Sri Rezeki ya namanya. Jangan ganti nama aku tuh, Mas. Halo, Assalamualaikum, Mas Nasir. Waalaikumsalam. Teguh Lanjar apa nih namanya? Lanjar Teguh Sri Gunawan, Mas. Oh, Sri Gunawan. Sorry. Tadi ngomongnya Sri Rezeki ya. Oke. Nah, kita juga sama Mbak Oki. Sebentar, nih mohon maaf saya sedang memperbaiki layarnya dulu biar nggak hilang muka saya. Dan Bang Oki sehat ya? Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah sehat. Oke, ya silakan disapa ini teman-teman juga yang sudah hadir dan juga sudah bergabung. Kayaknya cuma kita bertiga yang baru bergabung ya. Siap. Ini ada Leni ini sepupu saya ini, Mas. Oke, bisa disapa ya. Sepupu yang masih jomblo apa udah halal? Sudah nikah. Oke, sudah nikah. Mungkin nyarikan yang belum ya. Teman-teman mungkin yang sering ngikutin Bisik Jodoh, sebenarnya tamu kita malam hari ini, Mas Teguh ini beberapa kali kita mention ya, Bang Oki ya. Ingat kan? Kita mention apa kita bully? Iya, gitulah istilahnya. Kalau bully kan nggak enak. Masa Bisik Jodoh ya Allah. Bang, siapa? Ternyata Masya Allah di akhir tahun lalu di 24 Desember beliau sudah menghalalkan perempuan yang kemudian sekarang menjadi istrinya. Selamat ya Mas Teguh. Kemudian semoga sakinah mawaddah warahmah. Siapa namanya? Istri tercinta? Vera Farani Slela. Ini kayaknya Vera Farani Slela. Gimana Mas? Ada di samping kayaknya nih ya. Iya, mengawasi. Panggilannya siapa? Panggilan Hani. Oh, Mbak. Enggak, maksudnya teman-temannya kalau panggil nama yang mana? Vera. Nestle. Enggak. Vera, Pak. Vera. Tapi kalau tetangga saya manggilnya Bulan. Bulan. Dulu ya, Bulanjar. Oh, Ibu Lanjar. Baru itu ya. baru 1 bulan ini kali ya dipanggil Ibu Lanjar ya. Sebelumnya butek, tapi panggilannya Vera ya. Ya, Vera, Pak, Vera. Bang Oki kalau panggilannya apa nih? Konon udah 14 tahun menikah, panggilannya apakah sama seperti yang dulu atau udah berubah? Oh ya, sejak ada anak ya pasti ayah bunda tuh. Oh gitu. Yeah. Harus menyesuaikan berarti ya. Kalau dulu ya AA
Oki. Asik. Kok Ayu. kalau dulu tuh, Pak? Ya, belum ada si Faiz kan. Nah, si AA sama Yeyi. Oh, Yeye kok kayak itu apa namanya? Mak Teguh Yeye. sambal Mak Yeye. Nah, kan kan Soalnya Yanti. Jadi ah, susah Yanti ya. Ye gitu. Ye. Yeye, oke 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 ya. Karena Setelah, biasanya kalau setelah sudah ada anak, setelah ada ah, anak ya ayah bunda. soalnya anak biasanya ngikutin itu ya, ngikutin orang tuanya manggil itu. Ya. Yusuf Betul. aja sekarang manggil saya Mas gitu. Kalau dia manggilnya ayah, tapi kalau saya nggak apa namanya nggak ngereken dipanggil Mas sama dia. Soalnya istri saya manggil Mas, dia ikut-ikutan manggil Mas. Iya. Ini ada yang nyapa, kita sapa dulu ya. Ada Arifin. Apa kabar Mas Teguh, Pak Oki, dan Kak Nas? Alhamdulillah, kabar baik. Arifin, Arifin siapa itu? masih Citarum. sepertinya Arifin. iya kayaknya Arif, Arifin Citarum. Iya, Teguh kenal? Arif. Oh iya, iya. Alfalah. Penunggunya Alfalah. Oh, berarti Iya ini dah. orang yang berbeda berarti Udah yang berbeda, kita kenal. Oke. Bukan berarti. Soalnya Bukan, Kalau bukan. Arifin biasanya saya ingat Arina. Arina juga udah married nih, mau kita tahu? ya saya lihat Facebooknya. Oh udah gitu. Facebooknya Arina. Oke. Jadi Suaminya orang teman-teman, mana? suaminya saya juga kurang paham, masih satu kampus di Pens dulu katanya. Oh, Tapi kabar kayaknya juniornya dia katanya kayaknya. ya rezeki. Bro. Jadi dia udah naksir Arina dari dulu kala, terus diikutin terus gitu ya. Akhirnya jodoh. Amin. Ya, Ini ada doa, Mas. Oke, ini ada doa dari Mah Daleni Permata. Cepat punya momongan Mas, nanti main sama anakku. Wah. Amin, amin, amin. Deleni main ke Gunung Anyar. Oke. Baik. Ini sebenarnya kita mau nentuin tema sama Mbak Oki itu kan ngaji bisik jodoh ini punya bank tema ya, ada banyak. Terus saya ngusulin gimana kalau kita punya kita bawa bintang tamu. Karena sekarang kan Instagram udah bisa live lebih dari 3 bahkan 4 udah bisa gitu ya. Nah, ternyata akhirnya tamu kita juga setuju. Terima kasih Mas Teguh ya udah setuju mau ngobrol malam hari ini, dan temanya adalah malam hari ini temanya adalah, supaya saya jadi lupa ya temanya. Terlambat jodoh, terlambat nikah. Terlambat nikah, mitos atau hoax ya. Oh, nikah telat. Nikah telat. Oke. Satu Nikah telat. Oh, mitos Ini atau banyak yang fakta. protes ini loh. Oh, ya, siap. Yang bikin tema siapa ini, Mas Nasir? Sampaikan. Ini terinspirasi dari Mas Teguh ya. Terinspirasi Mas Teguh, kemudian diolah oleh Bang Oki, kemudian kita tentukan temanya ini. Mas Teguh emang usianya berapa sih nikah? Kok bisa kita ngobrolin tentang telat nikah? Mas Oki, Mas Teguh berapa? Maksudnya. Oh, Mas Oki. Hah? Saya nih. Bukan tamu kita. Kalau itu nggak usah diceritain. Ya, Mas. Iya, Pak Oki, Mas Nasir. Oh, 27, Mas Nasir. 27, oke. Alhamdulillah. Kalau Pak Oki berapa nih, Pak Oki nih? 27 juga kayaknya ya. Kayaknya lebih tuaan saya daripada mereka berdua ini waktu nikahnya. Saya dulu ya. Iya. Oke. Saya dulu 28. Nah, kan. Tapi memang kalau sekarang itu kayaknya trennya ya, Bang Oki semakin mudah dalam artian semangat untuk menikah ada, kemudian infrastruktur dalam artian media sosial mendukung, kajian mendukung, ustadz mendukung, sehingga usia 27 itu merasa udah lumayan telat ya. Mas Teguh merasa telat nggak 27 itu? Enggak, Mas. Udah ya. Terus ngapain kita bikin tema ini? Ini Mas, makanya ini kan kita bahas ya. nikah telat itu mitos atau fakta.
Nah, ini kan Oke. ada pengertian lain sih Mas sebenarnya. Makanya setelah malam ini pengen saya sih kita setujui nih fakta atau mitos. Nah, Betul. menurut Mas Nasir sendiri fakta atau mitos Mas? Mitos atau fakta Mas? Menurut saya sih tidak keduanya ya, mitos juga bukan, fakta juga bukan, tapi adalah jodoh dan takdir masing-masing ya. Wah, jawabannya itu ya. Iya. Nah itu tuh ada jawaban dari Magdaleni. Saya 19 tahun nikahnya. Wah, 19 tahun nikah kan ya? Ah, iya 19 tahun berarti eh, kecepatan nikah itu mitos atau fakta? Menurut, Kecepatan nikah tuh menurut Mas mitos atau Nasir fakta? ini 19 tahun ini gimana ini Mas? Kalau dia udah memang mature ya, ya nggak ada istilah terlalu cepat nikah itu. Asal nanti Oke, setelahnya after meritnya itu siap. bisa mau atau enggak. Baik. Oke. Cerita dong Mas Teguh, kemarin prosesnya lama Oh, nggak waktu mau nikah itu? Ribet nggak sih? hmm, lama atau ini? Jadi untuk proses itu sekitar 2 bulan Mas, Pak Oki, Mas Nasir. Jadi Ya. untuk ketemu, jadi pertama kemarin kita pakai itu, pakai proposal Ya. Mas Oh, Nasir, Pak Oki. oke. Proposal. Jadi pengajuan proposal dulu, setelah proposal di approve, akhirnya dipertemukanlah. Nah, kalau nggak salah ketemu itu di bulan September awal itu kita ketemu. Selanjutnya Oktober, alhamdulillah diberi kesempatan saya langsung itu khitbah ya atau melamar Hah? seperti itu. Selanjutnya Tapi udah. penentuan Nah, tanggal. Gimana Mas? Oktober, habis itu penentuan akadnya Desember. Jadi masa 2 bulan. Iya, masa 2 bulan. Itu Nggak gimana ada Mas? halangan-halangan, nggak ada halangan-halangan apa gitu, nggak ada yang uh, gandoli atau apa gitu. Jadi gini Mas, menurut saya proses saya itu ya sebelum menikah itu panjang. Jadi menurut saya itu ketika kita sudah layak untuk menikah itu kan ketika apa ya, Pak Oki nanti bisa menambahkan gitu. Jadi ketika sudah balik itu prosesnya sampai alhamdulillah sampai umur 27 ternyata di 27 itu akhirnya menikah. Jadi seperti itu. Hmm. Jadi kalau Jadi, menurut saya panjang Mas, ceritanya panjang, dari SMA ada SMA kuliah terus sampai eh, kerja, akhirnya setelah kerja itu menikah. Jadi menurut saya sih prosesnya tidak ketika proposal itu ya, tapi sebelum itu kan saya sendiri kan ketemu banyak orang dan lain-lain, ada keinginan ketika bekerja pertama juga ada keinginan untuk menikah seperti itu. Sampai ada kesempatan bisa mengajukan proposal ternyata diterima akhirnya seperti itu Mas. Jadi kalau sampai makanya kemarin saya jelaskan ke Mas Nasir, Mas ini ada nggak yang gandoli dan lain-lain. Nah, itu ya ya itu sih Mas. Memang ketika yang paling berat itu ketika setelah apa khitbah itu hmm, kerasa memang ya, lebih kerasanya di situ proses. ada Makanya saya godaan, sering rasa godaan. uh, gimana ya? Ya itu ya banyak godaan ya ketika saya coba tanya-tanya ke orang itu benar-benar kalau tanggapannya seperti ini itu kerasa ada yang coba dicek lagi coba dicek. Udah bener nggak nih putusannya gitu ya? Udah pas nggak? Ya itu terasa Ragu, godaan so. maksudnya ya.
Ya ragu-ragu seperti itu. Ya, ya. Bener nggak Mas nih? Teguh, ini proposal pertama nggak sih sama istrinya, atau jangan-jangan udah banyak proposal terus ditolak berkali-kali, atau ini proposal pertama langsung tembus langsung ke akad? Ya alhamdulillah Mas. Sebelumnya sebelumnya apa ya? Bikin proposal terus ini ada yang join ini Mas. Oh, istrinya join ya, jadi diawasin. Ya join. Iya diawasi. Biar aja. Ada satpamnya. Ada satpamnya. Ya sebelum sudah jam silat. Ya itu Mas sebelumnya pernah tapi Ya, ya, ya. memang alhamdulillah ya belum itu ya belum jodoh ya akhirnya Hmm, ada dianya juga dapat jodoh sudah dapat jodohnya alhamdulillah juga saya juga hmm. sudah dapat jodoh itu Oke. Mas. Ya, ya. Jadi ini adalah hasil dari proses beberapa tahun tadi ya, persiapan dan lain sebagainya. Di usia Ya 27 tuh target nggak sih Mas Teguh? Misalnya target saya seperti ini, ada teman saya yang sekarang lagi komen, tus jazz jazz, dia bilang target mau nikah usia segini. Ternyata kemudian dia nikah di usia segitu. Nah, ini Mas Teguh ini juga target nggak sih di usia 27 saya bakal nikah, dan mau nggak mau dapat siapapun nanti, begitu, dapat siapapun yang cocok ya, akan nikah di ya tahun itu juga. kalau targetan ada Mas dulu itu target nikah itu 25 Oke. ternyata ya ternyata eh, belum ya akhirnya di 27 seperti itu Mas. Hmm. Kalau Mas Jadi 2 Nasir tahun belum. kapan ya ada targetan Saya nggak nggak, Mas Mas? saya kayaknya nggak ada target deh hidup saya ini. Ya, Yang menarik ini Mas, yang menarik ini. Jadi ya. nikah telat mau tanya ke Pak Oki sih. Menurut Pak Hmm. Oki itu ada enggak sih Pak? Maksudnya eh, umur menurut Pak Oki itu umur yang paling sesuai menikah itu umur berapa Pak? Ya, Paling silakan Pak sesuai. Oki. Yang pas. Karena pembahasan kita kan nikah telat. Nah, ini saya juga bingung. Orang itu Ya. ada ketika saya pulang kampung cerita ini Pak Oki, Mas Nasir, ketika saya pulang Hmm. kampung, saya dibilangin tetangga, "Guh, ndang nikah, aja sampai nikahmu telat." Saya bingung. Hmm. Loh, nikah telat. Saya belum tanya sih ke tetangga saya. Loh, menurut Bapak itu nikah yang enggak telat itu umur berapa, Pak? Tak gitu kan. Mau gitu sih, tapi belum menyampaikan. Mungkin saya pas pulang karena saya sudah nikah, coba saya tanyakan. Terus ada yang cerita juga Mas Nasir ke saya, Ya. Mas Hmm. uh, cepet nikah Mas, nanti seperti saya loh nikahnya telat. Saya mau Hmm. tanya juga sama beliau, loh menurut Bapak itu nikah yang udah telat itu kalau Ya. makanya pada malam ini tuh maksudnya apa? Nikah telat mitos atau fakta itu nikah yang tidak Hmm. telat itu kapan? Kalau telat, saya percayanya ini Mas, telat uh, datang ke nikahan itu saya baru paham karena di, di nikahan kan ada jamnya kan jelas. Di Oh, undangannya jelas kalau ya. nikah ini mau tahu ini nikah itu sebenarnya umur berapa yang tidak telat itu walaupun Hmm. Rasulullah 25 apakah 25 ketika di atas 25 itu telat ya itu Hmm. seperti itu sih. Ini monggo Pak Oki, ini kan di sini ustadznya ya. Saya belum salim Pak, Ya, salim online. masternya nih. Ya, Iya. masternya Pak Oki. Silahkan komentari Saya pengalaman kasih teman kita ini. saya kasih cerita aja daripada teori ya. Nah, Nah, ya siap. ya. Di pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur MUI Jawa Timur ada sekretaris wakil sekretaris umum kalau nggak salah namanya Ustadz Muhammad Yunus. Ya, Ya. siap. Wakil sekretaris umum atau sekretaris umum berapa bang? Pak Yunus itu, Ustadz Sekarang Yunus. sekarang di kepengurusan baru sudah nggak lagi. Oh Uh, nggak lagi. ya, Oh, kepengurusan baru udah berbeda, rombak total.
Oh, Rembang Ya, nanti Dalam. kapan-kapan ya kita diskusi tentang MUI. Ya. Nah, periode yang lalu ada namanya Ustadz Muhammad Yunus, itu sekretaris umum. Sekretaris umum dua kalau nggak salah. Satunya kan Ustadz Ainul Yakin. Nah, beliau ketemu sama rekan se apa ya, seangkatan lah di remaja Masjid Al-Falah tahun 80-an. Hmm. Yang sekarang beliau kerja di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, namanya Pak Basuki. Waktu itu ngobrol saya ada di tengah-tengah mereka. Nah, putra-putrinya Ustadz Yunus ini udah kuliah, udah apa istilahnya, Udah udah lulus nikah kuliah. malah. Dia Ya, punya anak kayaknya. nah, setelah itu terus beliau mantu, nggak lama terus hajatan ngunduh mantu. Ya. Nah, sebelum mantu itu dia ketemu sama temennya di YDSF itu Al-Falah itu namanya Pak Basuki. Mereka ini seteman, seangkatan. Hmm. Nah, saat itu ngobrol-ngobrol singkat cerita, intinya Pak Yunus itu dulu menikah lebih dulu. Ya, lebih awal. Saya nggak tahu ya usia berapa ya. Mungkin masih 21 atau 22, saya nggak tahu. Nah, Masih temennya kuliah ini, kayaknya. iya masih kuliah. Nah, temennya ini namanya Pak Basuki, itu menikah usia 30 ke atas. Ya, Oke. sama-sama. Nah, kalimat kesimpulannya tuh begini, Pak Yunus itu memuji beliau ini, namanya Pak Basuki ini. Mas Basuki ini, ya, imannya kuat. Nah, gitu. Kalau saya iman saya nggak kuat. Katanya. Loh apa hubungannya? Karena iman saya nggak kuat, saya takut dosa. Makanya terus saya Hmm. nikah. Daripada saya berbuat dosa sama perempuan, daripada saya maksiat, mending saya nikah walaupun usia saya waktu itu masih kuliah. Nah, Mas Basuki ini udah umur 30 berapa saya nggak tahu ya, 34 apa 35 baru nikah. Nah, beliau memuji temannya ini imannya kuat. Sampai umur 35 pun bujangan masih bisa, imannya kuat dia. Gitu. Nah, diskusi kita kali ini telat nikah itu tergantung sudut pandangnya teman-teman masing-masing. Nah, makanya Rasul menyebut kalau ada kemampuan menikah, ba'ah ya, hadisnya gitu ya Bang ya. Ya Ya. masyarul sabab, wahai para pemuda, kalau kau punya kemampuan, nah para ulama membuat ini hadis mustalah hadis atau kajian hadis, ulumul hadis, ba'ah itu pada prinsipnya ada dua yang umum, mampu membiayai hidupnya dan nanti membiayai istrinya. Ya. Yang kedua, Hmm. secara fisik, biologis, seksualitas mampu. Ini silakan menikah gitu. Tapi kalau nggak punya kemampuan, belum siap, belum ada kemampuan, ya berpuasa, sering-sering puasa, kan begitu. Nah, Bang Nasir ini kan imannya kuat. Wah, jatah makan tuan nih. Saya juga termasuk yang ya itu, ya kan saya 28 itu. Teman-teman saya banyak yang 25, 22 bahkan. Ya ada juga yang setelah saya. Tapi konteks menikah itu kalau kita bahasan kita ini kita bicara keimanan, kita bicara kontrol diri. Kontrol diri artinya mampu nggak kita mengontrol diri sendiri untuk itu, untuk berbuat dosa. Tapi kalau tidak mampu, kalau khawatir ke sana ya segera menikah. Khawatirnya nanti lebih dosa. Makanya kan sering itu di guyonan di media dulu masih TV, radio ya. Cowok ini mesti ngeres pikirannya, ya kan. Lu cowok memang pikirannya mesti ngeres, ya. Jadi memang cowok itu bawaannya nafsu, oh jelas memang.
Ya, oh Iya. sukanya nonton video yang gitu-gitu, ngeres. Yo nggak ngeres, bukan ngeres. Memang cowok itu di otaknya lebih kuat apa namanya visual atau rangsangan Dorongan ke sana ya. ya, dorongan itu makanya diatur untuk menikah. Nah kalau terdorong untuk dorongan nafsu atau ngeres tadi ke istri, nah jadi pahala gitu. Tapi kalau dia mampu menahan supaya nggak ngeres ya silakan, imannya berarti kuat. Atau Nah nggak ini ngeres-ngeres jangan-jangan ya. karena ada memang ada sinyalemen dari para ulama. Ada kalau ada laki-laki yang secara eh, apa ya seksual atau secara fisik itu tidak kuat, ya dia nggak kepingin nikah juga, dia bisa menahan diri, ya dia nggak kepingin, belum ada dorongan. Nah kalau belum ada dorongan kan berarti kemungkinan besar harus diperiksa tuh, kenapa? Padahal usia udah balik kan gitu, ya harus mengontrol diri sendiri ke dokter atau ke terapi ya. Karena kata Imam Syafi'i kalau tidak salah, pilihannya dua. Ini ada kelainan, ada kendala, ada sakit, ya. Atau dia suka maksiat memang. Jadi dengan perempuan, Oh. dia ya dengan perempuan penjajah itu nafsu. Nah ini kan pilihannya sama-sama nggak enak. Tapi kalau dia Ya. memang bisa menahan diri, ya silakan. Makanya istilah telat itu kan tergantung keimanan masing-masing. Berarti Iya, 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 iya. mitos atau fakta, Pak? Ya, imanmu bagaimana? Tanyakan imannya masing-masing. Jangan tanya. Jadi ini perspektif mungkin ya, perspektif ya. Jadi mungkin perspektif Ya. di masyarakat tertentu dianggap terlambat, padahal di tempat yang lain dia dianggap masih wajar-wajar saja. Kan juga banyak seperti itu. Tadi misalnya Mas Teguh ketika pulang, jangan sampai telat nikah, dianggap telat nikah di tempat beliau. Ternyata ketika di Surabaya justru malah yang lebih senior dari Mas Teguh mungkin banyak yang belum menikah. Dan itu dianggap fine-fine aja dari itu ya. Meskipun perlu ditanyakan juga kenapa, bukan ditanyakan ya, nggak sopan nanti kalau nanya-nanya. Maksudnya perlu dilihat, ini terlambat nikah karena memang tidak ada dorongan ke sana, atau justru tadi malah ini yang berbahaya nih. Main juga sebenarnya dorongannya itu disalurkan, tapi disalurkan ke hal-hal yang haram. Entah itu dengan perempuan, dengan yang lain, zina, dan lain sebagainya. Kan banyak yang kayak gitu ya, Bang Oki ya, dan juga Mas Teguh. Kita lihat single secara status, tapi justru malah kesana kemari berzina dan lain sebagainya. Ini juga berbahaya, apalagi di kota. Itu kan sampai dibuat lagu sama orang-orang yang pikirannya nakal-nakal itu. Ya. Gimana tuh lagunya? Gimana lagunya? Lagunya begini, mending pilih mana, piara kambing apa beli sate, nah, kan gitu. Hah? Maksudnya, Pak? Ya. Mau pilih piara kambing atau langsung beli sate kambing? Ya. Saya paham. Mas Teguh kayaknya perlu dikasih pemahaman ini. Itu apa itu sate, apa itu kambing ya? Ini metafor ya, ini. Metafor. Tapi kan orang yang pikirannya itu pasti ngarahnya ke sana. Ya. Siap. Iya, dijelasin Bang. Ini banyak yang nggak paham tuh apa tuh kambing, apa itu sate tadi. Oh, itu kan kalau orang nggak punya keimanan atau nggak mau nyari pahala, mending dia beli sate. Nah, artinya beli wanita yang bisa dibayar untuk memuaskan hasrat. Gitu. Daripada piara kambing, ya carikan rumput, carikan kandang, bersihkan ininya kandangnya. Itu kan perumpamaan yang kasar ya, sarkastik untuk yang menikah atau yang jajan. Orang nakal. Iya. Tuh ada yang nyanyiin lagunya tuh, Bang Oki, mohon dibacain dong. Rere Johannes. Lagu Campur Sari katanya. Ya, lagu bisa nggak lagu Campur Sari? Lagu Jawa Timuran itu ya. Oh iya. Ini kalau nggak salah gini liriknya, Mas.
Mending gimana? mang sate timbang angon wedhuse. Bener ya? Saya khawatir orang Kalimantan Selatan nengok ini lah nggak tahu artinya nanti. Ini ada orang Banjar apa gimana? Nanti kalau nggak paham boleh tanya ya teman-teman ya, silahkan komentar. Siap. Ada Seperti cerita ini. nanti lagi ya, aja. gimana? Ada cerita. Hah? Nanti Oke, apa? oke. Langsung. Sebentar, saya sapa juga nih teman-teman yang sudah bergabung, boleh komentar ya. Terlambat nikah atau nikah terlambat itu mitos atau fakta. Sepertinya Bapak Tutus juga pengen komentar ini ya. Silahkan Pak Tutus komentar. Anda menikah di usia berapa dan itu terlambat atau tidak ya. Kemudian Mbak Rere nggak bisa menyenandungkan lagunya tadi ya, tapi sering teman-teman bilang begitu. Teguh, setelah dengar penjelasan dari Bang Oki, kayaknya ada yang bisa diambil saripatinya nggak dari yang tadi itu? Kalau dari Pak Oki tadi, ya dari cerita Ustadz tadi ya, tentang keimanan nggih Pak Oki nggih. Berarti dua-duanya bagus berarti Pak Oki nggih. Yang duluan sama yang setelahnya. Setelah. Jadi makanya kemarin ditanya sama Mas Nasir ya Mas ya di chat itu. Apa Mas judulnya? Judulnya sebenarnya gini Pak. Kemarin saya sampaikan ke Mas Nasir itu tidak ada kata nikah telat. Adanya itu waktu terbaik untuk menikah. Nah, menurut saya itu jadi menurut saya ini kemarin pas ketika Mas Nasir menawari saya diundang di sini tuh saya juga maju mundur ganteng Mas. Ganteng. Oh ganteng ya. Sorry. Jadi ya ini saya juga mau sampaikan hal ini, maksudnya saya pribadi itu ketika mungkin mewakili teman-teman yang belum mendapatkan jodoh atau belum bertemu jodohnya. Jadi ketika saya dulu itu ketika ada kata-kata negasi seperti ini, ojo nikah nanti jangan sampai nikah telat. Menurut saya ini kata-kata negasi yang mengganggu saya, Pak. Mas Nasir, Pak Oki. Yang ya bisa jadi tergantung sayanya apakah dari kata-kata negasi ini kata-kata negatif ini ya menurut ini apakah bisa memotivasi atau malah membuat saya waduh gimana ya kayak akhirnya terburu-buru dan lain-lain. Nah ini mungkin kesempatan saya untuk menyampaikan bahwa menurut saya ini ya Pak Oki, Mas Nasir, jadi lebih baik saya berjanji pada diri saya ketika sudah menikah saya tidak akan membuli teman-teman yang belum ketemu jodohnya. Karena udah merasa ya, karena udah merasakan dalam posisi itu ya. Ya, dan juga teman-teman yang mungkin belum mendapat belum ketemu, insya Allah akan ada waktu ya yang terbaik menurut versi teman-teman. Dan saya bersyukur tanggal 24 Desember 2020 itu waktu yang terbaik dan saya percaya itu waktu yang terbaik oleh Allah yang diberikan kepada saya. Jadi saya tidak ada pikiran untuk sudah 27 berarti targetan saya 25. Apakah itu telat? Saya pikir tidak. Mungkin Allah memberikan hari, tanggal dan tahun itu ya sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan kondisi saya seperti itu. Seperti itu. Oke. Mungkin ya waktu yang paling tepat dan insya Allah sekali untuk seumur hidup ya. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin yang sudah umur 30 tidak ada kata nikah telat itu tidak ada. Adanya itu ada waktu insya Allah yang terbaik seperti itu sih Pak Oki. Pada waktu yang tepat ya. Ini seperti ini ada teman kita juga nih, Mas Arfan. Nah, semoga Allah mudahkan juga ya. Amin. Menuju prosesnya. Jangan lupa undangannya Mas Arfan. Ini sudah jadi direktur nih. Harus segera punya pendamping ya untuk mendampingi bisnisnya. Ya, itu ada komentar, Mbak Oki. Kita sapa. Pin Clarissa, kalau imannya kuat malah cepat menikah karena menghindari kemaksiatan dan fitnah. Gimana tuh? Amin. Ya, itu kan bisa dibolak-balik aja, itu kan guyonan. Tapi kan intinya kalau
belum menikah di usia yang ya mungkin 30-an dan dia bisa menjaga diri itu juga berarti insya Allah imannya juga kuat. Tapi yang mau nikah di awal usia 21, 22 ya berarti dia imannya juga kuat juga. Artinya apa? Di usia segitu siap menanggung hidup lebih dari satu orang. Kalau laki, kalau perempuan juga siap ikhlas menerima suami apapun keadaannya. Nah, kita punya teman tuh di Noyo itu. Suaminya ya kita bukan melihat ini ya, tapi usia 20 suaminya nikah. Si perempuan 19. Saya tanya suaminya kerja apa? Di minimarket. Ya nggak apa-apa, udah hidup berdua kan begitu ya Bang. Si teman kita itu Ya, ya. betul, Ya betul. artinya Dan bahagia, insya Allah. ya alhamdulillah. Artinya kerja di minimarket apa ini itu udahlah keikhlasan yang menerima itu keimanan juga yang kuat bahwa menerima dengan penuh syukur itu bukti dari keimanan. Oke. Tapi Ya. yang belum ketemu calonnya sampai usia berapapun, nah itu juga bukti dari keimanan juga. Artinya apa? Sabar. Nah, karena iman itu kan cuma dua. Kalau nggak sabar ya syukur kan gitu. Kalau nggak syukur ya sabar kan bolak-balik aja. Ya, ya. Saya Jadi menggarisbawahi kalau tadi si Bang Teguh tadi yang nggak mau membuli teman setelah menikah gitu. Ya, itu saya garis bawahi. Saya garis bawahi ya. ini ya. Mumpung ingat ya, nanti cerita yang lain nanti ada lagi. Ya. Banyak Rasul, banget ceritanya nih. Rasul kan berpesan, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, udahlah diem aja, meneng aja meneng, nggak usah ngomong. Kenapa? Menengo ya, meneng. Nah, Oke. soalnya nikah itu privasi ya, nikah itu privasi orang. Ya, kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, ya diam. Nah, ngomong yang baik itu salah satunya yang penting adalah memotivasi dia. Motivasi itu yang baik atau menolong menawari bantuan, kan begitu. Misalnya temennya namanya Teguh misalnya, Teguh belum nikah misalnya. Mas, udah punya calon belum? Kalau belum, mungkin saya bisa bantu. Ini loh temennya istri banyak kan. Tuh. Tapi kalau temennya istri nggak ada, kita nggak bisa bantu nawari. Jadi comblang, ya udah diem aja gitu. Nggak usah bahas itu maksudnya, bahas tema yang lain ya. Bahas Instagram lah, bahas bisnis atau bahas apa. Jangan bahas itu privasi soalnya. Ya. Kalau mau nawari bantuan silakan. Tapi kalau nggak bisa bantu ya udah diem aja. Maksudnya bahas yang lain, jangan bahas itu. Itu privasi banget. Apa maksudnya ya? Oke. Ya, siap. Mbak Oki, ini ada pertanyaan di inbox ya. Kita sapa Mbak Rere Johannes. Ustadz, seringnya saya itu kalau diajak ta'aruf dengan seorang laki-laki yang masih single usia 37 sampai 40 suka was-was. Ya. Suka was-was ya. Sebetulnya sebentar, ini ada sambungannya sebentar. Takut ada masalah yang kita nggak bisa screening sendiri. Mohon tipsnya. Iya, kita ini tinggal di Nusantara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, ya mungkin sebagian Singapura juga ya, walaupun gaya hidupnya udah agak beda kalau Singapura. Kalau Malaysia, Brunei, Indonesia masih. Nah, kita ini menikah bukan hanya 1-2 orang saja, tapi keluarga besar gitu. Nah, maka saran saya libatkan keluarga besar untuk membantu kita, khususnya teman-teman perempuan. Libatkan orang yang serumah. Kalau nggak mampu, kalau nggak ada orang yang keluarga dari bapak ibu kita, berarti paman, apa tadi dulu bang, paman, bibi, tante, om ya, dan anak-anak ya, dan anak-anaknya, berarti kan sepupu-sepupu kita.
itu dilibatkan. Ayo bantu saya. Ini saya ada calon laki, namanya Mas Teguh misalnya. Ya. Orang sini, ayo dibantu. Ada yang tanya ke teman kerjanya, ada yang tanya ke tetangganya, ada yang tanya teman sekolahnya, begitu. Jadi kerahkan semua. Nah, itu kalau teman-teman perempuan. Jadi Anda itu punya keluarga besar, libatkan itu. Jangan kerja sendiri. Nah, kalau masih belum mampu juga, maksudnya keluarga besar nggak ada, libatkan orang-orang soleh terdekat. Nah, Anda tinggal di mana? Itu Mbak Rere itu kalau nggak salah di Kediri. Udah pernah jawab saya. Ya. Dekat sampai siapa ustadzah yang Anda kenal baik dan mau bantu, itu yang penting. Udah baik, soleh, mau bantu. Ada juga yang orangnya baik, soleh, tapi nggak bisa bantu kan kesibukan. Ustadz kita misalnya kayak Ustadz Romrawi, Ustadz Drehem kan sibuk sekali ya. Kalau beliau terlalu sibuk lah. Ustadz yang dekat-dekat yang muda-muda lah, yang lebih ini gitu. Ya, Ustadz Oki ya. Ya, Ustadz Oki. Jadi itu 3 lingkaran itu dioptimalkan. Lingkaran pertama keluarga serumah. Lingkaran kedua paman, bibi, tante, om dan semua ya anak-anaknya. Lingkaran ketiga baru orang-orang soleh terdekat. Terdekat jangan lupa. Kalau Mbak Rere di mana itu Kediri terus minta tolong ke Surabaya ya kejauhan. Apalagi yang di Barabai minta tolong ke Surabaya. Iya, Kira-kira dipergunakan lingkaran-lingkarannya ya, lingkaran merah, lingkaran biru, lingkaran kuning, gitu ya. Oke. Mas Teguh, cerita dong ke teman-teman, apa sih yang ini kan ada penjaganya di depan ya? Apa sih yang memutuskan? Oke dah, saya bakal terima, bukan terima ya. Kalau laki-laki kan mungkin milih ini proposal yang ada ini. Tadi kan sebelumnya kan sudah pernah, tapi kemudian nggak selesai gitu, nggak jadi ya karena sudah ada jodohnya dengan yang lain. Nah dengan yang ini, tadi Mbak Vera ya, kemudian apa sih yang memutuskan kayaknya ini adalah jantung hatiku yang sudah lama aku cari. Dulu itu gini Mas, ceritanya Pak Oki, Mas Nasir. Jadi apa itu untuk proposal sendiri itu tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Karena gini, saya dapat itu dari kakak iparnya yang dulu itu teman kos saya. Jadi saya itu kan setelah kuliah kan saya kontrak ya, saya itu kerja saya nyari kos. Dari tempat kos, tanya, ya nyari tempat kos di Ketintang. Ya, yang rekomendasikan itu kakak ipar istri saya sekarang. Jadi ceritanya harinya nggak jauh-jauh, dapatnya teman kos sendiri. Jadi dulu itu direkomendasikan kosnya, terus beliau itu, Guh, aku mau pindah ini, Guh. Loh, ada apa Mas? Kok cepet gitu. Saya mau nikah, Guh. Ya, mau nikah, cerita sama Mas? Ya, kakaknya istri saya. Terus beliau nikah sekitar 2 tahun. Setelah itu kita juga sering ketemu ya, badmintonan dan lain-lain. Terus beliau itu setelah badminton itu Guh, ini adik saya ada yang mau nikah, Guh. Ada enggak temenmu yang siap nikah? Ini nggak salah toh. Maksudnya gini, jadi dia ngasihkan itu saya disuruh bantu nyarikan. Tapi pikir saya loh, kok minta tolong kok yang belum nikah gitu, maksudnya gitu. Akhirnya kan, oh ya Mas, saya pasang dada, oke, ini kesempatan untuk nyari pahala ini lah gitu. Saya searching itu siapa sih yang belum nikah ya, siapa ya? Saya sendiri loh nikah. Akhirnya ada sih, saya mau rekomendasikan teman saya, tapi pas itu dikirim proposalnya tanpa kan dikirim, ini amanah gitu. Loh, kok dikirim? Iya, akhirnya tak buka, Mas. Pak, tak buka. Saya buka ya. Kan enggak ada larangan kan, enggak dilarang dibuka. Jangan kamu buka ya, enggak ada larang ya. Akhirnya
kebuka itu ternyata kebuka, saya pelajari di proposal tersebut, saya pelajari terus karena memang sebelumnya itu ini mungkin doa dari orang tua gitu, maksudnya walaupun menurut saya waktu nikah itu memang Allah yang memberikan dan waktu yang terbaik buat saya, tapi Ya. sebelumnya itu ibu saya itu sempat sempat berdoa pada saya, go tak no bapakmu cepet Hmm. dapat jodoh, karena ibu pengen kamu ada yang rawat di Surabaya kalau sakit dan lain-lain. Hmm. Apalagi itu pas mau corona itu, pandemi itu ya, khawatir Pak. Ya. Akhirnya ternyata saya sudah niatkan itu di sebelum sebelum eh, di proposal saya kan September nih Mas, Pak. Hmm. September. Nah, Ya. Agustus ini saya sudah karena doa itu saya tergerak ketika gajian, saya pergi ke toko emas. Toko emas untuk beli cincin. Saya foto, saya kirim ke orang tua. Bu, ini bismillah. Saya ikhtiar ini cincin. Nggak tahu ukurannya, saya searching ini. Ukurannya Cincinnya belum tahu ya, ukuran ukuran berapa gitu. Karena nggak ada nggak orangnya. tahu ukuran cewek itu ukuran berapa. Saya lihat searching ini. Cewek itu rata-rata ukuran berapa sih kayak gitu kan. Oh, ternyata 12 nggak salah. 12. Akhirnya saya beli 12 atas nama siapa? Ya atas nama ya awur lah namanya siapa. Ini Hmm. buat kapan Mas? Insya Allah enggak lama tak gitu kan sama yang jualan. Akhirnya ternyata terjawab 1 bulan itu ada proposal dan ternyata apa itu eh, akhirnya menjadi jodoh sampai sekarang ini sudah jodoh, sudah nikah seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi Ya, jadi kadang ternyata proposal yang untuk orang lain tadi itu ternyata justru malah Teguh yang kecantolnya itu ya di Teguh. Karena jodohnya di situ. ini aku belum jawab itu ya Mas ya, belum jawab pertanyaannya Mas Nasir. Kenapa kok seret? Ya itu sebelum proposal itu ya pertama itu yang saya berikan apa itu pendapat itu orang tua dulu sih. Walaupun saya sebelum minta pendapat itu istiqoroh, Bismillah ya. Ya. Ya saya berdoa juga, terus saya coba tanyakan ke orang tua. Setelah itu ada ustadz juga, saya coba coba tanya. Tapi walaupun gitu sih, ustadz ya memberitahu kalau bisa sih tanya-tanya gimana sifatnya seperti apa. Seperti itu saya juga mulai mulai menggali itu. Akhirnya orang tua ternyata itu sesuai, ada di proposal itu ada yang membuat orang tua itu senang, maksudnya salah satunya itu tidak mau dibohongin orang. Orang tua mengartikan berarti orangnya jujur, orang yang tidak mau dibohongin orang berarti orangnya jujur. Itu yang membuat orang tua apa ya, srek gitu ya. Akhirnya Bismillah, bapak ibu mendukung. Itu yang membuat semangat saya dan kemantapan saya. Akhirnya saya japri kakaknya itu, Mas, ini ada yang apa ya, sudah mau menikah nih, sudah sudah siap gitu. Siapa kok? Aku itu ya itu mungkin apa ya, ada sentingan ojo sik go gitu. Itu menurut Mas, saya boleh ketemu enggak Mas sama sampean ya, ngobrol-ngobrol ketemu. Siapa yang ya akhirnya saya ngomong ya saya sendiri gitu. Akhirnya dibantu oleh Kaget ya. kakak. Ya kaget, pasti kaget. Oh ya wis, ya alhamdulillah. Ya karena mungkin kita juga sudah temenan yang itu Udah kenal teman ya. lama ya, sudah kenal. Jadi alhamdulillah beliau juga mendukung. Akhirnya saya beranikan diri untuk ketemu orang tuanya di bulan September itu, ketemu orang tuanya. Ya sebelumnya juga sebelum ketemu ya siap-siap saya tanya-tanya Ustadz gimana Ustadz ini seperti ini. Memang saya langsung kemarin bertemu sama orang tuanya dan orang tuanya juga sudah ya karena tahu ya anaknya dengan proposal dan juga mendukung cara tersebut, maksudnya beliaunya juga keluarganya juga baik dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Terus ketika tanya jawab itu ya saya sampaikan ini kan keluarga saya seperti ini, bagaimana menurutnya Bapak. Ternyata karena nikah kan yang disampaikan Pak Oki tadi tidak hanya menemukan saya dengan Mbak Vera ya, tapi dengan istri saya, tapi juga keluarga.
alhamdulillah mendukung, keluarga juga. Tapi akhirnya sebulan setelah ketemu sama orang tua itu, orang tua atau mertua saya, 1 bulan selanjutnya saya mau main ke rumahnya untuk melamar. Nah, ini pesan dari ibu saya yang saya ingat, Le, jangan, ini belum sah, belum akad nikah. Jangan ada rasa duweni, rasa mempunyai. Memiliki. Jadi iya, sangat nating tulus. Jadi beliau, Bapak Ibu itu dari Magetan ke Surabaya, perjalanan jauh. Nah, ini yang menurut saya menjadi motivasi saya bahwa kalaupun nanti ketika melamar ternyata ditolak, ya sudah, berarti bukan jodohnya. Itu yang yang saya rasakan ya. Maksudnya orang tua itu jauh-jauh, ya nggak apa-apa, pokoknya kita ikhtiar. Nanti jadi lah enggak apa loh, ibu jauh-jauh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi orang tua sih yang membuat saya itu sih, membuat saya tidak ada rasa apa ya, takut untuk ditolak dan lain-lain. Iya. Mengajarkan keikhlasan seperti air ya, terus mengalir apapun yang terjadi. Pokoknya ikhtiar Coba optimal. Ini secara tidak langsung kakak ipar tadi ikut membantu ya, walaupun kenapa enggak sih enggak dari awal dia mikir kok enggak mau nyalonkan sama Teguh aja gitu ya, kok sama minta carikan orang lain. Atau itu strateginya? Nanti setelah ini saya tanyakan Mas. Itu strategimu tuh Mas. Strategi ya, supaya nggak langsung nembak gitu ya. Oke. Pakai padahal kan teman dekat harusnya ya straight to the point aja. Pak Oki, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rere ya, Pak Oki. Ya. Ustadz katanya istikharah terbaik itu kapan? Sebelum kita ada proposal masuk atau ketika ada proposal? Istikharah itu kalau udah ada calonnya. Kalau nggak ada, apa yang istikharahin gitu ya? Nah, terus nggak harus pakai proposal juga, tidak harus. Nah, kalau Tidak sudah harus. kalau udah teman kerja, teman kuliah atau tetangga, ya ngapain pakai proposal? Langsung main ya Pak. Pakai proposal itu kalau nggak kenal, dikenalkan orang, baru apa sih CV-nya, fotonya gitu. Supaya apa? Kalau nanti dipertemukan ada bahan untuk diobrolin gitu. Jadi ya nunggu ada calonnya baru istikharah. Jawabannya itu. Nah, maksudnya kalau udah ada calonnya, kira-kira ini calon yang baik atau sebaliknya. Nah, itu baru kita minta petunjuk sama Allah, dicari jalan yang baik kan begitu. Kira-kira. Jadi ketika ada pilihan, entah itu pilihannya banyak atau sedikit, maka istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah untuk memilih tadi itu ya. Kalau belum ada memilih langkah yang apa ini ke depan kan begitu. Ya, gitu. Benar Pak. Gitu, kalau belum dapat kan masa istikharahnya mau nikah atau enggak nikah kan enggak mungkin ya. Mesti mau nikah. Nunggu ada calonnya pokoknya. Baik satu maupun lebih dari satu gitu. Ya, kalau teman saya itu ceritanya dia dapat 2 proposal, yang penting dia ngomongnya proposal yang pertama kali dia buka itu yang akan dia terima. Waduh. Kayaknya inisial saya kenal T ya, Mas? Ustadz itu kayaknya. Ustadz kayaknya ya. Bukan, tadi orangnya komentar tadi di sini berapa kali tuh. Oh, itu. Itu Mas Tutus dulu itu ketemu mertua itu saya diajak, Mas. Oh. Mas Tutus mana ini? Udah hilang kayaknya beliau. Ayo ikut aku kemana Mas? Ke Madura. Ya ikut saya Madura. Ke rumah siapa Mas, saudara? Pokoknya enggak ngomong sih. Ini rumah siapa Mas? Calon mertua aku. Jadi ya maksudnya alhamdulillah sih, dengan kadang-kadang ini memang sih yang disampaikan Pak Oki itu benar. Jadi proposal itu hanya suatu cara untuk menikah. Jadi alhamdulillah saya belajar dari Mas Tutus juga satunya, untuk ternyata ada cara menikah yang lebih aman ya kan. Mungkin ada yang lebih aman lagi, mungkin ya monggo seperti itu.
Cara aja nggih Pak Oki ya. Kalau sudah suka langsung ke rumahnya nggih Pak. Langsung ngelamar. Oh Dan jangan. cerita nih, Ada lanjutan yang ke Pak tadi. Oki berarti. Cerita lanjutan Iya, yang Pak. tadi. Oh iya, silakan. Mumpung waktunya cerita- masih ada, cerita dulu. Cerita yang tadi kan Ustaz Yunus, Muhammad Yunus, ya. Nah kalau ini mahasiswa UNER, saya lupa. Pokoknya kalau nggak semester 1, semester 3. Karena waktu itu ketemunya bulan-bulan Oktober gitu. Oktober apa September gitu. Nah, saya narasumber di kampus UNER, kampus B. Nah, setelah saya acara, saya disamperin mahasiswa. Pak, kalau saya nikah, kira-kira ngomongnya gimana ke orang tua ya, gitu. Semester 3 atau semester 1 kalau nggak salah. S1. Nah, berarti perkiraan saya umurnya kalau nggak 20, 21. Gitu, Bang. Ya kan? Ya. Terus saya tanya, kamu sudah punya penghasilan belum? Saya tanya gitu. Misalnya kamu kuliah ini nggak minta orang tua, bisa nggak? Nah, gitu saya. Misalnya kamu hidup ngekos gitu, walaupun misalnya orang tuanya di Surabaya, kamu hidup ngekos gitu tanpa minta orang tua bisa nggak? Saya bilang gitu. Kalau ngekos itu bisa, biaya kos sendiri, bahkan biaya kuliah sendiri. Nah, lantas kamu minta nikah ke orang tua, ini anak laki ya, bukan perempuan. Kamu minta, bukan minta izin sebetulnya, memberitahu atau mengutarakan niatnya untuk menikah, kok saya yakin orang tuamu itu bakal setuju, bakal ngasih restu. Artinya itu kemampuan menghidupi diri, seperti sabda Rasul tadi, ba'ah tadi. Ya. Tapi kalau kamu semester 1 atau semester 3 ini masih di pabrik odol, apa odol Bang? Kata Pak Ustadz Misbahul Huda, pabrik odol itu odol-odol dompetnya mamanya, papanya. Jadi kalau semua begini ke papa mama ya, aku mau nikah ya, omong kosong kan begitu. Ya. Jadi telat atau cepat itu tergantung kedewasaan masing-masing. Ada yang wah saya harus lulus kuliah dulu lah. Ada yang sambil kerja, sambil kuliah, sambil nikah ya bisa, ya ada yang begitu. Nah itu dihitung masing-masing kan begitu. Ya. Gitu. Nah ini sebab yang tanya ini mahasiswa semester 1, S1 lagi. Nah berarti kan perkiraan saya usia 21 itu. Mengutarakan gagasan, kira-kira kalau saya nikah tahun ini atau tahun depan, menurut Pak Oki bagaimana? Nah ini konteksnya itu. Iya. Ketika konteksnya adalah mampu tadi ya, maka tidak ada halangan ataupun juga tidak ada alasan mungkin untuk tidak melanjutkan keinginan tadi untuk menikah. Karena Nanti ada ada kata-kata mampu. Ada satu lagi cerita terakhir nanti kalau mau penutupan. Ini udah mau penutup ini, sisa 2 menit lagi kita udah closing. Oke, udah pas kalau Gak gitu. terasa kan 1 jam ya. Satu kisah lagi, namanya saya sebut Mas Boim lah. Ya. Usianya, saya nggak nyebut usia, nyebut tahun kelahirannya 1980. Waktu titip proposal ya biodata ta'aruf itu 2016. Berarti usia 36. Ya. Masih bujang. Nah, selama dari 2006 sampai 2009 itu terus saya kasih biodatanya akhwat ya. Dan lebih sering dia ditolak. Oh. Ya, ini yang itu Bang, yang sering main ke Citarum itu. Iya. Ingat saya malah bukan 2016, 2015 itu. Jadi 4 tahun lebih itu dia sering ditolak. Berjuang ya.
Ya berjuang. Jadi telat telat atau kecepatan itu bukan soal dalam konteks ta'aruf. Yang penting Anda setiap hari, oke, mungkin terlalu lebay lah, setiap pekan, setiap pekan ada usaha. Nah, saran saya usahanya apa? Saran saya usahanya adalah silaturahim. Ya, silaturahim ke orang yang baik-baik, ke ustadz, ke guru, paman, Pak Ade, orang soleh lah. Ya, ngaji jodoh juga boleh. Silaturahim ya. Nah, Betul. kalau orang Nusantara ya, orang Nusantara, kalau silaturahim itu ya, misalnya silaturahimnya 3 kali, ya, yang tengah-tengah itu bawalah martabak apa terang bulan, nah begitu, rambutan, nah, gitu. Ada oleh-oleh ya Ya, dibawa ya, ya, pemanisnya. ya itu sebagai bentuk kita hormat ya, bukan mogok bukan, tapi Rasul sudah ngasih panduan. Tahadu tahabu kan begitu. Kamu saling memberi hadiah, maka kamu akan saling akrab, saling ya hubungan terjalin baik. Kira-kira begitulah. Jadi Oke. setiap pekan, setiap 2 pekan tetap berusaha. Nggak harus tiap hari lah. Siapa kan ikut ngaji jodoh nggih, Pak Oki. Setiap bulan nih kita setiap bulan. Ya, Setiap bulan. nggak harus ke Sandi Jodoh, ke ustadz yang lain, ke keluarga Ya, betul. Pak. Nggak harus Kira-kira dengan itu. jodoh ke bisik jodoh aja ya sebulan sekali. Boleh. Pak Oki, terima kasih untuk insight-nya. Kemudian terima kasih juga Mas Teguh sudah mau jadi tamu kita malam hari ini. Ini manten baru ya, manten anyar. Semoga Allah Doanya, Mas. berikan Amin. keberkahan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau orang Banjar itu bilang tuntung pandang. Tuntung pandang itu bahasa itu metafor ya. Kalau bahasa kita tuh artinya pandangannya itu selesai. Dalam artian selesai di dia selesai di Teguh dan sampai selesai akhir hayat nanti. Amin ya. Amin. Amin. Sama-sama. Dan terima kasih juga. Ya, sama-sama sama kita. Terima kasih teman-teman. Ada endorse, nggak apa-apa, nanti saya tagih invoice-nya ya. Teman-teman yang sudah nonton juga terima kasih. Jangan lupa bulan depan di Maret ya, insya Allah kita akan diskusi lagi, menemani Sabtu malam atau Ahad, malam Ahad Anda untuk berdiskusi dalam Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Dan selamat malam, barakallah semua teman-teman ya. Kita berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oki, terima kasih. Mas Nasir.